A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi membagi kenabian kepada kenabian ta'arifi dan tasyri'i, di mana menurutnya kenabian ta'arifi tidak akan pernah terputus, sebab kenabian ta'arifi merupakan mazhar atau manifestasi ism al-wali, nama Allah Subhanahu wa taala al-wali, serta misdak dari inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dalam perspektif ini, kenabian ta'arifi bukanlah kenabian tasyri'i, yang mana kenabian tasyri'i yaitu seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengemban wahyu untuk memberi hidayah kepada umat manusia. Karena itu kenabian ta'arifi juga dikenal dengan kenabian umum, sebab ia untuk semua keturunan Hazrat Adam alaihissalam. Adapun dalam persoalan ini, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa kenabian ta'arifi adalah mutlak kenabian, kenabian umum, serta juga disebut dengan kenabian batin. Kenabian ini tidak akan terputus dan berakhir, bahkan ia langgang sampai hari kiamat, sebab ia merupakan manifestasi daripada ism al-wali, di mana al-wali merupakan salah satu dari nama hak Subhanahu wa taala, yang mana setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala senantiasa membutuhkan mazhar, tempat bertajalli. Sebab itu maka ism al-wali juga senantiasa mempunyai mazhar dan lokus tajalli di alam semesta ini. Adapun nabi menurut Ibnu Arabi, maksudnya di sini adalah nabi atau kenabian tasyri'i, adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat. Dan wahyu tersebut mengandung syariat, di mana nabi konsisten kepada syariat tersebut. Dan apabila dia diutus dengan syariat itu kepada masyarakat, maka dalam hal ini dia juga disebut dengan rasul. Jadi terdapat pada diri seseorang kenabian dan kerasulan. Dari penjelasan ini maka kita bisa memahami bahwasanya nabi tersebut jelaslah yang dimaksud adalah kenabian syariat, yang mana seseorang mendapatkan wahyu dari sisi Tuhan dengan perantara malaikat yang disampaikan kepadanya, serta ia membawa syariat dan dirinya mesti konsisten kepada syariat dan hukum-hukum dari Tuhan tersebut. Dan apabila syariat itu juga diperuntukkan
untuk disampaikan kepada masyarakat, maka dia di samping sebagai nabi juga adalah seorang rasul. Makanya menurut Ibnu Arabi, meskipun kenabian dari aspek kenabian wahyu atau tasyri'i terputus dengan kenabian Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kenabian dari aspek kenabian ta'arifi yang merupakan tingkatan wilayah Muhammadi tidak akan pernah terputus. Sebab kenabian ini merupakan mazhar dari nama Tuhan, yang juga disebut dengan kenabian umum dan berlaku untuk semua keturunan Adam alaihissalam. Dalam artian setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai makam kesempurnaan, memasuki makam wilayah, yang mana ia akan mendapatkan rahasia-rahasia ilahi. Tentu pada kedudukan kenabian ta'arifi itu bersifat personal. Karena itu dia tidak diberikan misi membawa hukum-hukum ilahi untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya telah nabi sementara Hazrat Adam alaihissalam masih di antara air dan tanah. Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i watin. Riwayat ini menjelaskan tentang hakikat Muhammadiyah, yang mana hakikat ini merupakan pusat dan pusaran alam eksistensi atau manifestasi, dan cakupan hakikat kenabiannya mencakup seluruh tingkatan-tingkatan gaib dan syuhud alam imkan. Dalam perspektif Irfan Ibnu Arabi, ruh Muhammadiyah atau nur Muhammadiyah ini berada pada makam ahadiyah atau ta'ayyun awal, yang mana pada nafas rahmani yang merupakan manifestasi atau tajalli hak subhanahu wa ta'ala mempunyai gradasi-gradasi manifestasi yang dimulai dengan ta'ayyun awal atau makam ahadiyah atau hakikat Muhammadiyah, memanifestasi dan mengalami rangkaian penurunan manifestasi sampai kepada alam materi. Karena itu hakikat Muhammadiyah meliputi seluruh gradasi manifestasi dari alam materi menuju puncak sampai kepada makam ahadiyah yang juga disebut dengan makam adna. Suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa Ibnu Arabi mempunyai pandangan bahwasanya setiap kenabian dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi paling akhir, yaitu Hazrat Khatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun dari mereka memiliki kenabian kecuali mereka peroleh dari miskat Nabi Khatam Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kendatipun keberadaan tinat Hazrat Khatam sallallahu alaihi wasallam dari segi zaman, yaitu dari segi jismiyahnya merupakan paling akhir
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para anbiya alaihimussalam. Sebab hakikat Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian para nabi sallallahu alaihi wasallam secara batin dan ruhani telah ada dan mereka memperoleh kenabian dari hakikat dan ruhani tersebut. Sebab pada hakikatnya tujuan daripada penciptaan tidak lain adalah ruh Muhammadi. Secara istilah filsafat ia merupakan ilah ghaih, ilah akhir, yakni sebab akhir, yang mana pada dasarnya ia menjadi sebab dari seluruh rangkaian sebab-sebab terciptanya alam semesta ini. Itu juga sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tadi kita isyaratkan, yang mana beliau berkata, saya telah nabi sementara Hazrat Adam alaihissalam masih di antara air dan tanah. Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wattin. Karena itu para nabi lainnya tidak ada mereka sebagai nabi sebelumnya kecuali ketika mereka dibangkitkan serta diutus Allah Subhanahu wa taala dengan miskat kenabian Nabi Khatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekianlah kita punya pembahasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.